Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai optimalisasi penjualan beras untuk memaksimalkan keuntungan dengan metode singkat pada program linear. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Anissa Aliatulikma dengan NIM 221810101006 dan rekan saya, Alfiatur Rohma dengan NIM 221810101058. Materi yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu mengenai 1. Pendahuluan, 2. Contoh soal maksimasi, 3. Langkah-langkah penyelesaian soal, dan 4. Kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Program linier merupakan salah satu teknik dalam riset operasi yang digunakan untuk memecahkan persoalan optimasi, yaitu maksimal dan minimal, untuk mencari penyelesaian secara optimal dengan memperhatikan kendala. Metode simplex merupakan salah satu teknik untuk memecahkan persoalan pemrograman linier yang mempunyai jumlah variabel keputusan dan pembatas yang besar. Selanjutnya, contoh soal maksimasi. Seorang pedagang beras mempunyai persediaan beras A, beras B, dan beras C masing-masing sebanyak 10 kg, 24 kg, dan 16 kg. Jika pedagang menjual beras tersebut dalam dua jenis karung, yaitu karung X berisi campuran beras A sebanyak 1 kg, beras B sebanyak 3 kg, dan beras C sebanyak 1 kg, kemudian karung Y berisi campuran beras A sebanyak 1 kg, beras B sebanyak 2 kg, dan beras C sebanyak 2 kg. Jika keuntungan karung X 280.000 dan keuntungan karung Y 240.000, berapakah besar keuntungan maksimum penjualan beras tersebut? Langkah-langkah penyelesaian. Pertama, penyusun model program linear dalam bentuk standar. Variabel keputusannya X1 jumlah karung X yang dijual, X2 jumlah karung Y yang dijual. Fungsi tujuannya maksimalkan Z sama dengan 280 X1 ditambah 240 X2. Fungsi kendalanya X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 10, 3X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 24, X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 16, XY lebih besar sama dengan 0. 2. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Adapun fungsi tujuan barunya yaitu maksimalkan Z sama dengan 280X1 ditambah 240X2 ditambah 0X1 ditambah 0X2 ditambah 0X3. Fungsi kendala baru yaitu X1 ditambah X2 ditambah X1 sama dengan 10, 3X1 ditambah 2X2 plus X2 sama dengan 24, X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 16, dengan X, Y, S1, S2, S3 lebih besar sama dengan 0. Fungsi kendala untuk persamaan 1, 2, dan 3 ditambah dengan variabel select karena bentuk umumnya menggunakan persamaan. Menyusun tabel simplex awal. Persamaan pertama X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 10. Kita masukkan ke dalam baris pertama. X1 sama dengan 1, X2 1, S1-nya 1, S2-nya 0, dan S3-nya 0. Ruas kanannya 10. Kemudian untuk persamaan kedua, 3X1 ditambah 2X2 ditambah S2 sama dengan 24. Kita masukkan ke dalam baris kedua, X1-nya 3, X2-nya 2, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, dan ruas kanannya 24. Kemudian persamaan ketiga, X1 ditambah 2, X2 ditambah S3 sama dengan 16. Kita masukkan ke dalam baris ketiga, X1-nya 1, X2-nya 2, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 1, dan ruas kanannya 16. Kemudian CJ ini ditentukan dari fungsi tujuan. 280X1 ditambah 240X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Ini 280, 240, 0, 0, dan 0. Kemudian basisnya diperoleh dari identitas ini. 1, S2, S3. Untuk koefisien basisnya 0, 0, dan 0.
Keempat yaitu menentukan baris dan kolom pivot. Dalam menentukan baris dan kolom pivot, kita harus menghitung nilai dari ZJ min CJ terlebih dahulu menggunakan rumus jumlah dari perkalian koefisien basis dikali dengan variabel. Misalnya kita akan menghitung kolom dari X1, maka kita akan mengalihkan 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 1 dikurangi dengan 280. Maka diperoleh nilai dari X1 yaitu negatif 280. Hal ini berlaku juga untuk kolom selanjutnya, yaitu kolom X2 diperoleh nilai negatif 240, kolom S1 diperoleh nilai 0, S2 diperoleh nilai 0, S3 diperoleh 0, dan juga RAS diperoleh nilai 0. Selanjutnya adalah menentukan kolom pivot yang dilihat dari nilai koefisien paling negatif pada hasil ZJ min CJ, yaitu pada kolom X1, yaitu dengan nilai negatif 280. Untuk baris pivot dilihat dari nilai paling kecil pada rasio. Untuk nilai rasio ini diperoleh dengan membagi nilai RHS dengan kolom pivot yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu 10 dibagi dengan 1, 24 dibagi dengan 3, dan juga 16 dibagi dengan 1. Maka nilai untuk baris S1 adalah 10, baris S2 sama dengan 8, dan baris S3 adalah 16. Langkah 4 yaitu menentukan baris dan kolom pivot. Dalam menentukan baris dan kolom pivot, kita harus menghitung nilai dari ZJ min CJ terlebih dahulu. Rumus untuk menghitung nilai tersebut yaitu dengan jumlah dari operasi perkalian koefisien basis dikali dengan variabel. Misalnya kita akan menentukan nilai dari kolom X1, maka 0 dikali dengan 1 ditambah 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 1 dikurangi dengan 280 diperoleh hasil negatif 280. Begitu juga dengan kolom selanjutnya, maka diperoleh X2 sama dengan negatif 240, S1 0, S2 0, S3 0, dan RHS juga 0. Penentuan kolom pivot dilihat dari nilai koefisien paling negatif pada hasil ZJ min CJ. Dari tabel di atas diperoleh nilai yang paling negatif berada pada kolom X1 yaitu negatif 280. Selanjutnya adalah menentukan baris pivot yang dilihat dari nilai paling kecil pada rasio. Rasio diperoleh dengan membagi RHS dengan kolom pivot yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu 10 dibagi 1 sama dengan 10, 24 dibagi 3 sama dengan 8, dan 16 dibagi 1 sama dengan 16. Untuk rasio, nilai yang paling kecil adalah 8, maka baris pivot yang dipilih adalah baris kedua, yaitu S2. Selanjutnya adalah menentukan elemen pivot yang diperoleh dari nilai yang terletak pada perpotongan baris dan kolom pivot, yaitu nilai 3. Langkah kelima, menyusun tabel simpleks baru serta menentukan baris dan kolom pivotnya. Berdasarkan pada langkah keempat, diperoleh elemen pivotnya 3. Nah, 3 ini akan kita ubah menjadi 1 dengan rumus 1/3 dikali baris kedua. Diperoleh X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2/3, S1-nya 0, S2-nya 1/3, S3-nya 0, dan ruas kanannya 8. Kemudian untuk yang ini, nilai 1 ini akan kita ubah menjadi 0 dengan rumus baris pertama dikurangi baris kedua. Baris kedua yang kita gunakan adalah baris kedua pada tabel yang ini. Diperoleh X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1/3, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan min 1/3, S3 sama dengan 0, dan ruas kanannya 2. Kemudian untuk yang ini, nilai 1 ini juga akan kita ubah menjadi 0 dengan rumus baris ketiga dikurangi baris kedua. Baris kedua yang kita gunakan juga baris kedua yang ini. Diperoleh X1
sama dengan 0, X2 sama dengan 4/3, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan min 1/3, S3 sama dengan 1, dan ruas kanannya 8. Selanjutnya, kita akan mengubah basis yang awalnya S2 menjadi X1. Kita ubah karena eh, pada langkah keempat ini, elemen pivot 3 ini terletak pada perpotongan kolom X1 dan eh, baris pivot S2. Sehingga S2 tadi akan berubah menjadi X1. Karena basis S2 telah berubah menjadi X1, maka untuk koefisien basis juga kita ubah menjadi 280. Kemudian, menentukan kolom pivot dilihat dari nilai koefisien paling negatif pada hasil ZZ min CJ. ZZ min CJ ini diperoleh dari penjumlahan perkalian antara koefisien basis dengan variabel. Misalnya, kita tentukan ZZ min CJ untuk kolom X1. 0 dikali 0 ditambah 280 dikali 1 ditambah 0 kali 0 dikurangi 280. Hasilnya 0. Hal ini juga berlaku untuk kolom X2 diperoleh min 160/3, untuk kolom S1 diperoleh hasil 0, untuk kolom S2 diperoleh hasilnya 280/3, untuk kolom S3 diperoleh hasilnya 0, dan untuk RHS atau ruas kanannya diperoleh hasil 2240. Kemudian menentukan baris, maaf, karena eh, ini nilai koefisiennya ditentukan yang paling negatif, maka kolom pivot yang dipilih min 160/3, yaitu pada kolom X2. Kemudian menentukan baris pivot dilihat dari nilai paling kecil pada rasionya. Rasio ini ditentukan dari ruas kanan dibagi dengan kolom pivot X2. 2 dibagi dengan 1/3 sama dengan 6, 8 dibagi dengan 2/3 sama dengan 12, 8 dibagi dengan 4/3 sama dengan 6. Nah, kita tentukan nilai yang paling kecil, yaitu ada 2, 6 pada baris pertama dan 6 pada baris ketiga. Kita pilih 6 pada baris ketiga. Selanjutnya, elemen pivot diperoleh dari nilai yang terletak pada perpotongan baris dan kolom pivot. Nah, elemen pivotnya itu 4/3. Langkah ke-6 yaitu menyusun tabel simplex. Berdasarkan tabel sebelumnya diperoleh bahwa kolom pivot adalah kolom X2 dan baris pivot berada pada S3. Maka nilai dari 4/3 ini yang merupakan elemen pivot akan diubah menjadi 1 dengan rumus 3/4 dikali B3 menghasilkan nilai X1 0, X2 1, S1 0, S2 negatif 1/4, S3 3/4, dan RHS sama dengan 6. Selanjutnya, untuk baris kedua yaitu 2/3 akan diubah menjadi 0 dengan rumus 3/2 dikali B2 min B3 diperoleh nilai yaitu 3/2 untuk variabel X1, X2 0, S1 0, S2 3/4, S3 min 3/4, dan RHS sama dengan 4. Dan untuk baris pertama, untuk variabel pada kolom X2, yaitu 1/3, akan diubah menjadi 0 dengan rumus 3 kali B1 min B3, sehingga diperoleh X1 untuk variabel X1, X2 0, S1 3, S2 negatif 3/4, dan S3 min 3/4, serta RHS sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mengubah basis pada baris ketiga menjadi X2. Karena pada langkah kelima, elemen pivot berada pada perpotongan antara baris S3 dan juga X2. Maka pada baris ketiga untuk tabel selanjutnya akan diubah menjadi X2 dengan nilai koefisien basis yaitu 240. Kemudian kita akan menghitung nilai dari ZJ min CJ dengan cara
menjumlahkan perkalian dari koefisien basis dikali dengan variabel. Misalnya saja untuk X1 yaitu 0 dikali 0 ditambah 280 dikali 3 per 2 ditambah 240 dikali 0 dikurangi dengan 280, maka diperoleh X1 sama dengan 140. Hal tersebut berlaku juga untuk variabel X2, S1, S2, S3, dan juga RHS. Dengan X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 150, S3 30, dan nilai RHS yaitu 2560. Berdasarkan hasil di atas, tabel sudah bisa dianggap optimal karena nilai pada semua baris J min CJ bernilai positif dan nol. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan, didapat solusi yaitu sebagai berikut. X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 0. Nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. 280.000 dikali 4 ditambah 240.000 dikali 6 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0. Diperoleh 2.560.000. Jadi besar keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan beras yaitu sebesar Rp2.560.000 dengan penjualan 4 karung X dan 6 karung Y. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.